Hi everyone, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, aku akan bahas dan review produk skincare yang aku beli di toko KKV, namanya Akitahachi White Tea Face Cleansing Oil. Jujur aku nggak tahu ini brandnya asal mana, entah Jepang atau Cina, karena aku nggak bisa baca tulisannya dan nggak ada informasi mengenai produknya atau brandnya cruelty free. Semoga iya ya, karena aku nggak mau pakai produk yang tidak cruelty free gitu. Nah, aku tuh beli ini karena emang lagi butuh aja gitu oil based cleanser, dan pas banget ini isinya banyak ya, 150 ml, dan harganya relatif murah. Seingat aku tuh di bawah 50.000. Jadi why not aku sekalian coba dan bikin reviewnya gitu. Nah, jadi White Tea Cleansing Oil ini memiliki beberapa produk claims. Katanya cleansing oil ini tuh ringan, tidak lengket, mudah diemulsi saat terkena air. Terus katanya membantu membersihkan kulit dari make up dan kotoran yang menempel di wajah. Nah, informasi ini tuh aku peroleh dari packaging plastik kotaknya. Udah aku buka dan aku buang. Jadi sebelum aku buang tuh aku fotoin dulu supaya aku bisa memberikan informasi ini ke kalian kayak gitu. Nah, terus key ingredientnya sesuai nama produknya, yaitu white tea. Nah, waktu aku lihat full ingredients listnya tuh sebenarnya nggak ada nama white tea gitu. Nah, terus aku carilah di internet, ternyata white tea itu nama ilmiahnya itu Camellia sinensis. Aku kaget dong, karena setahu aku tuh Camellia sinensis itu green tea gitu, bukan white tea gitu. Jadi intinya begitulah ya, white tea ekstrak gitu, sebagai antioksidan dan juga meredakan peradangan begitu. Nah, terus cleansing oil ini punya ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Ada grapeseed oil sebagai antioksidan dan skin protecting. Terus ada canola oil yang merupakan natural moisturizing factor. Intinya dia dapat melembabkan kulit, terus dia juga dapat memperbaiki skin barrier dan juga meredakan peradangan. Terus ada olive fruit oil sebagai antioksidan dan juga bagus untuk melembabkan dan menutrisi kulit yang kering. Terus juga ada rosemary leaf oil yang sebenarnya tujuan utamanya sebagai essential oil lah gitu, karena dia kan ada fragrance wanginya gitu. Tapi dia juga katanya manfaatnya sebagai antioksidan dan juga antimikrobial. Terus ada tocopherol yang merupakan pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan. Terus ada Limnantes alba atau meadow foam seed oil yang merupakan antioksidan. Terus ada squalene yang merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene, tujuannya untuk melembabkan kulit gitu. Terus ada caprylic triglyceride yang merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus terakhir ada Chinese licorice root extract sebagai skin soothing, dan juga ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit. Nah, bagaimana performanya dalam membersihkan kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Seperti yang tadi aku bilang, si packaging kotaknya ini kan dilapisin plastik gitu kan. Nah, di bagian plastiknya itu ditempel penjelasan mengenai produknya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan langsung dibuang ya, karena di situ ada penjelasan bahasa Indonesianya tuh mengenai produk claimsnya, terus ingredients listnya, terus juga cara pakainya dan lain sebagainya begitu. Di kotaknya ini tuh beneran nggak ada bahasa Inggris sekalipun, paling cuma di bagian ingredients list itu kayak misalnya Vitis vinifera lah, Olea europea dan lain sebagainya begitu. Nah, terus mengenai packaging botol sendiri, di batang pump ini tuh ada kayak klip kecil gitu, tapi udah aku simpan. Tujuannya tuh untuk mengunci pumpnya supaya dia nggak gampang ditekan gitu, karena kalau gampang ditekan kan bisa lebar berantakan ya gitu. Dan memang sih sebenarnya cleansing oil tuh tidak travel friendly sebenarnya. Oke, terus mengenai konsistensinya, ternyata cleansing oil ini tuh konsistensi minyaknya tuh cenderung cair gitu. Jadi waktu di pump ke tangan perlu hati-hati ya gitu. Jadi harus langsung diusap gitu. Nah, terus mengenai wanginya itu sebenarnya antara ada dan tiada gitu. Kalaupun ada tuh subtle gitu sih, kayak wangi teh herbal gitu. Nah, terus saat aku tes di tangan ya seperti biasa, dia ternyata mampu membersihkan waterproof eyeliner dan juga transfer proof lip cream dengan lumayan cepat ya. Aku sampai kaget karena aku tidak mengira performanya bakal sebagus itu untuk
sebuah cleansing oil yang harganya di bawah 50.000 gitu. Nah terus keesokan harinya malam hari itu aku coba pakai ini di muka aku untuk membersihkan waterproof maskara, dan ternyata bisa dong, tapi nggak bisa cepet-cepet ya, harus dengan kesabaran dan kelembutan gitu. Dan yang aku suka adalah dia nggak bikin perih, which is a good thing ya, nilai plus gitu. Nah terus saat kena air tuh dia mudah diemulsi, konsistensinya berubah dari minyak menjadi putih susu supaya lebih mudah dibilas gitu, supaya dia juga tidak meninggalkan residu licin maupun berminyak. Dan memang kenyataannya setelah dibilas tuh dia tidak meninggalkan residu licin maupun berminyak, dan juga tidak terasa lengket gitu. Nah terus setelah dibilas tuh dia nggak bikin kulit aku terasa kering ketarik begitu. Nah aku tuh udah cobain White Tea Face Cleansing Oil ini sebenarnya selama 2 minggu, dan selama 2 minggu itu nggak ada efek negatif di kulit aku. Dia nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan whatsoever. Nah bayangin ya, aku udah cobain ini selama 2 minggu tuh udah berkurang segini banyak. Kayaknya ini cukup nggak sih 150 ml untuk 2 bulan? Semoga cukup ya gitu, biar hemat gitu. Nah segitu aja review aku mengenai White Tea Face Cleansing Oil dari brand Akita Hachi. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye!